Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Shalom, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan bagi kita semua. Sebelumnya selamat datang di YouTube channel saya. Dan kali ini pembahasan kita yaitu chapter 2, Metal Forming Process dari yang I sampai ke I, dengan dosen pengampunya yaitu Profesor Dr. Djokorda Gede Tirtanindya STMT. Dan perkenalkan, nama saya Muhammad Fatur Rahman Hasibuan dengan NIM 210553164 dari mata kuliah Proses Produksi 1. Nah, pada yang G kita akan membahas wire forming operation, di mana ada 4 pembahasan, yaitu yang pertama wire forming, spring forming, lalu ada forming in bore slide machine, lalu ada yang keempat tube head rolling of wire. Nah, selanjutnya kita masuk ke G1, wire forming operation. Wire forming operation ini merupakan proses pembentukan deformasi plastis logam dengan cara menarik wire rod kawat batangan melalui di atau cetakan dengan gaya tarik yang bekerja. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini ada cetakannya dan di sini ada kawat atau pipa yang akan dibentuk. Nah, di sini dibentuk dengan deformasi plastis. Nah, di sini juga ada contoh dari wire forming tadi. Mari kita lihat bersama-sama. Bisa kita lihat di sini dibengkokkan, setelah itu dipotong di sini. Terus seterusnya sampai hasil yang berapa yang diinginkan. Nah, selanjutnya kita masuk ke G1A, manual wire forming. Mari langsung saja kita simak ke
Oke, kita lanjut ke yang G2, forming in 4 slide machines, atau yang bisa disebut juga dengan mesin 4 slide, yang dimana memiliki area pembentukan dengan 4 mesin tekan slide yang diatur 90 derajat terpisah dan didorong oleh cams. Nah, kita bisa lihat di sini ada 4 mesinnya, 1, 2, 3, 4, yang mana masing-masing mesin ini nanti akan memberikan tekanan kanan, dan di sini ada benda atau material yang akan dibentuk. Nah, selanjutnya kita masuk ke G3, spring forming, yang langsung saja kita lihat pada video berikut ini. Nah, bisa kita lihat di sini ada springnya, dia membentuk seperti spring. G4, Truck Head Rolling of Fire, merupakan proses yang digunakan untuk mengubah penampang kawat benar berbentuk persegi panjang. Persegi yang diberikan pada kawat dengan melewati roll yang berlawanan yang diatur untuk membentuk penampang yang diinginkan. Nah, kita bisa lihat di sini yang dimana prosesnya ini rollnya saling berlawanan satu sama lain. Kita bisa lihat di sini ini berlawanan, dan kawatnya akan dimasukkan ke dalam sini. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada video berikut ini. Nah, di sini kita bisa lihat ada mesinnya. Mesinnya saling berlawanan seperti yang tadi kita lihat. Nah, ini dia saling berlawanan atas bawah dan kiri kanannya. Di sini diberikan air agar memudahkan proses pembentukan. Nah, seperti ini dia akan saling berlawanan satu sama lainnya. Selanjutnya kita masuk ke yang H, tubing and section operation. Nah, lalu ada yang H1, tube spinning. Tube spinning adalah proses pembentukan untuk mengurangi ketebalan dinding dan menambah panjang tabung dengan menggunakan roller yang diaplikasikan pada benda kerja yang terpasang pada mandrel. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada mandrelnya. Di sini ada rollernya. Nah, setelah itu rollernya ini tadi akan mengurangi ketebalan dinding dan menambah panjang dari tabungnya ini hingga hasilnya jadi seperti ini. Dia bentuknya akan memanjang dan ketebalannya berkurang. Yang bisa kita lihat lebih jelasnya pada video berikutnya. Di sini ada sebuah di mana akan dikurangi roller terus sampai hasil yang
Lalu kita selanjutnya masuk ke forward tube spinning. Dalam forward tube spinning, logam mengalir ke arah yang sama dengan pengumpanan roller, biasanya menuju headstock mesin. Nah, bisa kita lihat di sini rollernya itu mengalir ke arah yang sama dengan pengumpan roller, atau rollnya arahnya ke sana. Ini yang mengarah ke headstock mesinnya. Bisa kita lihat di sini. Nah, yang selanjutnya ada backward tube spinning atau kebalikan dari forward tube spinning tadi, yang dimana di dalam pemintalan tabungnya logam diekstruksi dalam arah yang berlawanan dari umpan roll, biasanya menuju tali stok mesin. Nah, bisa kita lihat kalau di forward tadi rollernya mengarah ke sini, sedangkan pada backward itu rollernya mengarah ke sebelah sini. Lalu kita selanjutnya masuk ke H2 untuk end section bending. Di sini ada H2A, draw bending. Draw bending adalah proses penekukan yang mencetak dengan menggunakan dua roll, penekan dan cetakan. Roll yang berputar menekan plat dan mendorong ke arah cetakan. Nah, kita bisa lihat di sini. Di sini ada plat yang akan dilakukan penekukan, dan di sini ada dua roll, yang dimana di sini ada penekannya dan ada cetakannya. Nah, kita lihat di sini dilakukan pembengkokan pada platnya. Selanjutnya ada H2B, compression bending. Pada compression bending ini prosesnya mirip dengan draw bending. Hanya saja pada compression bending ini blok pembentuk dan klemnya tidak berputar, dimana ininya tidak berputar, hanya saja pipanya yang berputar membentuk klem ininya. Nah, bisa kita lihat di sini tetap dan ini berputar langsung ke sana. Nah, untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada video berikut ini. Nah, di situ dimana dimasukkan lalu ditekan dan diputar. Seperti ini. Di sini ditekan dan diputar. Oke, next kita masuk ke H2C, ram bending. Pada metode ini biasanya dipakai untuk membuat lengkungan besar untuk logam yang mudah bengkok. Pada metode ini lembaran logam itu ditekan oleh dua koin dan ram mendorong pada besi pada poros tengah berikutnya. Di sini ada D-nya atau cetakannya, dan di sini ada ramnya atau penekannya, dan di sini ada logamnya, logam atau yang akan bisa kita lihat di sini dia diletakkan di antara dua cetakan ini, dan di tengah-tengahnya diberikan ram atau penekan, di mana nanti ramnya akan menekan dan di sini cetakannya akan menahan. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada video berikut ini.
bending. Stretch bending adalah proses deformasi lembaran logam, di mana lembaran logam tersebut sengaja diregangkan dan secara bersamaan ditekuk untuk mencapai perubahan bentuk. Yang bisa kita lihat di sini ada pembentuknya, di sini ada logamnya, yang dimana dia akan diregangkan dulu. Setelah diregangkan lalu akan ditekuk atau ditarik ke arah sini. Untuk lebih jelasnya bisa kita lihat pada video berikut ini. Nah, di sini ada lembaran logamnya, di mana akan dilakukan stretching dulu. Dia ditarik, stretching, lalu setelah itu akan dilakukan penekukan seperti ini, bersamaan dengan ditarik tadi. Setelah itu dulu konstruksi bangunan. Oke, next selanjutnya ada H2E, Frankel bending. Frankel bending ini merupakan proses untuk membentukkan pipa yang dimana gaya tekannya diberikan pada pipa yang menyebabkan pipanya berkerut dan menghasilkan pembengkokan. Bisa kita lihat pada video berikut ini, yang dimana ini pipanya diberikan gaya tekan sehingga pipanya ini akan bengkok. Tetapi di sini bisa kita lihat, nah dia akan mengalami kerutan atau pipanya berkerut di bagian yang dibengkokkan tadi. Bisa kita lihat di sini. Nah, dia akan berkerut karena hasil dari pembengkokan tadi. Ini akan dibengkokkan lagi, tapi dengan arah yang berbeda. Dan nah, di sini pasti akan menimbulkan kerutan lagi dari hasil pembengkokannya tadi. Lihat di sini lebih dekat lagi. Oke, next selanjutnya kita masuk ke H2F, roll bending. Roll bending adalah proses di mana lembaran logam dibentuk menjadi komponen yang melengkung dengan menggunakan satu set roll. Roll bending juga digunakan untuk membentuk pelat, pipa, dan batang pejal. Dimana bisa kita lihat di sini ada rollnya, ada 3 buah roll. Yang dimana di sini ada sebuah pipa yang akan di-roll oleh 3 roll ini, dimana saling menekan dan berputar ke pipa ini hingga menghasilkan pembengkokan atau bending. Nah, bisa kita lihat untuk lebih jelasnya pada video berikut ini. Nah, di sini contohnya ada plat atau lembaran logam. Nah, di sini ada rollnya, 3 buah roll. Nah, dia akan dimasukkan ke sini. Nah, ini kita bisa lihat lebih dekat lagi. Nah, di roll ini akan dilakukan pembengkokan. Bisa kita lihat. Pembengkokan kalau ini pada ujungnya. Dimana roll ini juga berfungsi sebagai penekannya.
hasilnya akan menjadi seperti ini. Hasilnya seperti ini. Akan dibengkokkan lagi untuk menjadi bentuk seperti lembaran roll logam seperti ini. Itu prosesnya dimulai dari kabel tadi. Oke, next selanjutnya kita masuk ke H2G, roll extrusion bending. Roll extrusion bending ini merupakan proses roll yang digunakan untuk pipa besar berdinding tebal. Pipanya biasanya berukuran 5 hingga 12 in dan yang dapat ditekuk dengan metode ini. Di sini ada sebuah video yang memperlihatkan tentang roll extrusion bending. Nah, di sini kita bisa lihat ada pipa besar yang dindingnya ini sangat tebal. Dimana pipa yang berdinding tebal ini bisa dibengkokkan oleh mesin. Bisa dibengkokkan oleh mesin tersebut. Next selanjutnya ada H2H, pulging mechanical. Pulging mechanical ini merupakan sebuah operasi yang digunakan untuk memperluas bagian dari bagian tabung atau silinder. Nah, bisa kita lihat di sini ada sebuah tabung atau silinder yang dimana ini bentuk awalnya, dan di sini ada afternya atau setelah dilakukan perluasan pada bagian tengahnya di sini. Bisa kita lihat di sini. Lalu selanjutnya ada H2I. H2I pulging hidrolik. Pulging hidrolik ini merupakan proses memperluas tabung, pipa, atau bagian silinder dengan menggunakan fluida bertekanan. Nah, di sini kita bisa lihat di sini ada sebuah silinder yang akan dibentuk. Nah, di sini nanti akan diisi oleh cairan fluida bertekanan sehingga menghasilkan bentuk memperluas tabung. Di sini yang diperluas bagian sininya dari bentuk seperti ini akan menjadi seperti ini. Yang dimana untuk lebih jelasnya bisa dilihat pada ini. Di sini ada tabungnya, yang dimana di sini diisi oleh cairan fluida bertekanan. Di sini diisi sama cairan fluida bertekanan tadi. Nah, setelah itu akan dilakukan penekanan, maka hasilnya akan menjadi seperti ini. Bagian sininya akan bertambah luasnya. Nah, bisa kita lihat bentuk akhirnya akan menjadi. Nah, selanjutnya kita masuk ke yang I, non-set forming operation. Dimana kita langsung saja masuk ke yang I1, shearing of bars and other non-flat shapes, yang biasa juga disebut dengan penting buaya, yang digunakan untuk memotong stok atau scrap logam panjang, yang dimana umumnya akurasinya tidak menjadi pertimbangan atau mesin pemotong ini akurasinya kurang, dan ukuran atau bentuk materialnya pemotongannya seperti obat pemotong atau kurang praktis. Bisa kita lihat di sini ada. Nah, kita masuk ke yang selanjutnya yaitu I2, cold heating. Cold heating merupakan proses pembuatan kepala batu atau mur dengan cara memukul salah satu bagian batang kawat dan bagian yang lain diam. Nah, bisa kita lihat di sini. Di sini ada sebuah batang yang akan diberikan tekanan di sini, lalu ditekan di sini, dan terakhir
ditekan di sini juga. Begitu berulang sampai prosesnya paham. Dimana kita bisa lihat juga untuk lebih lanjutnya pada bidang Cold forming technology has developed and changed greatly in recent years. It is now possible to produce at optimal cold forming technology has developed and changed greatly in recent years. Previously could only be manufactured in metal cutting processes. With its conformed product range and form technique, previously could only be manufactured in metal cutting processes. And with its conformed product range consisting of up to 6 forming stages, in a position to manufacture complex precision and multifunctional parts consisting of up to 6 forming stages. Oke, next selanjutnya ada I3, thread rolling. Proses thread rolling ini digunakan untuk membuat ulir pada benda silindris dengan mengerol benda tersebut antara 2D. Thread rolling ini sangat cocok digunakan untuk membuat baut dan skrup secara massal atau secara banyak dalam mesin tersebut bergerak. Nah, bisa kita lihat di sini ada D-nya atau cetakannya. Di sini ada D yang tetap atau cetakan yang tetap. Dan di sini ada D yang bergerak, yang bisa bergerak. Lalu di sini ada cetakannya. Dan di sini ada benda awalnya, yang dimana benda di sini belum dilakukan proses. Dan di sini setelah dilakukan proses maka bentuknya akan menjadi seperti baut. Lebih jelasnya lagi bisa kita simak pada video berikut ini. Nah, di sini ada mesinnya, bisa kita lihat. Ini komponen-komponen dari sebuah mesinnya. Nah, bisa dilihat di sini ada cetakan yang berada di dalam. Di sini akan dimasukkan. Nah, dia akan didorong. Dan bentuknya akan seperti itu. Nah, prosesnya begitu terus-menerus hingga dapat memproses banyak dalam mesin ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke impact extrusion. Impact extrusion merupakan jenis ekstrusi dengan kecepatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan ekstrusi biasa. Dorongan pada impact extrusion ini juga lebih pendek. Oleh karena itu, produk hasil impact extrusion ini juga pendek. Nah, bisa kita lihat di sini ada benda awalnya dan di sini ada benda awalnya dan di sini ada D-nya atau cetakannya. Di sini ada boxnya, ada penekannya, dan di sini 8 penekanan pada benda awal tadi sehingga menghasilkan bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya kita masuk ke I4A, backward extrusion.
dipasang pada pendorong atau ram ketika pendorong mendorong material, dan material tersebut akan mengalir melalui celah dengan arah yang berlawanan. Nah, bisa kita lihat di sini ada wadahnya, di sini ada bahan awalnya, dan di sini ada cetakannya. Yang dimana tadi katanya mendorong material yang didorong, dan material tersebut mengalir melalui celah yang ada di sini. Bisa kita lihat seperti ini, hasilnya akan jadi seperti ini. Oke, selanjutnya kita masuk ke I4B, forward extrusion. Pada ekstrusi ini, jenis ini logam dimasukkan ke dalam wadah dan diletakkan dengan penekan atau ram. Penekanan tersebut membuat logam keluar dari lubang dan di sisi lain wadah dan memiliki bentuk penampak sesuai dengan bentuk lubangnya. Di sini bisa kita lihat, kalau tadi backward, di sini forward itu lawan arah dari forward tadi, dari backward tadi. Nah, bisa kita lihat di sini ada pendorongnya, di sini ada wadahnya, dan di sini ada bahan awal yang akan diberikan dorongan terus hingga hasilnya akan menjadi seperti ini. Yang dimana bisa lebih jelas lagi bisa kita lihat pada video. In today's session we learn about difference between direct extrusion and indirect extrusion process. Here extrusion is a metal forming process involving shaping metal billet by forcing it through a die with opening. Here metal billet is a raw material placed into a container of a extrusion press. Here die with opening is mounted at the end of container. When hydraulic driven ram presses billet, the metal start to flow through a opening, forming extruded product of required cross section. In direct extrusion process, the extruded metal flows in direction of a ram motion. In indirect extrusion process, the metal flows in direction opposite to ram motion. Indirect extrusion process required lower force than direct extrusion process, as there is no friction between billet and inside wall of a container. Direct extrusion process, also known as Oke, selanjutnya ada I4C, combined extrusion, merupakan jenis ekstrusi dengan tumbukan depan dan belakang secara bersamaan pada satu bagian. Nah, bisa kita lihat di sini, kalau tadi pada bagian depan dan belakangnya, sedangkan di sini dia pada kedua bagiannya, bisa dari sini dan bisa dari sini. Nah, demikian penjelasan saya tadi. Apabila dari penjelasan saya tadi ada kesalahan dan kekeliruan, saya mohon maaf. Sebelumnya saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam, namo buddhaya, dan salam kebajikan bagi kita semua.